Sekarang Bawaslu Bolang Mongondo Selatan. Baik, kemudian non 11 silakan. Pokok-pokoknya saja. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi kita semua sudah membaca, kemudian mencermati baik hakim, termohon, pihak terkait dan Bawaslu, jadi tidak perlu disampaikan keseluruhan. Yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan, ya. Baik, untuk kewenangan yang jadi objek apa ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kuasa hukum dari pemohon calon Bupati Bolang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara, hadir berdua terkait dengan persoalan yang menjadi pokok permohonan, yaitu terkait dengan keputusan KPU nomor 560 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolang Mongondo Selatan tahun 2024 bertanggal 1 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 1 Desember pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon untuk dianggap telah dibacakan, ya, Yang Mulia. Ya, karena objeknya itu berwenang, ya. Iya. Kemudian tengah waktunya, ini permohonan diajukan kapan? Tanggal 4. Permohonan tanggal 4. Tanggal 4. Jam berapa? Pukul berapa? 1.56. Iya, Pak, Yang Mulia. Oke, terus perbaikan permohonannya? Kami ajukan pada saat hari Senin. Senin tanggal 9 Desember. Tanggal 9 Januari 2025. 9 Desember atau Maaf, Januari? 9 Desember, maaf ya. Kalau Mulia. itu lewatnya banyak sekali itu. Jangan mabuk loh ya. Mohon maaf Yang Mulia. Ya, 9 Desember 2024 pukul berapa? Pukul 14.49. Iya Yang Mulia. Mohon maaf kami agak lupa. Lu jangan lupa, kalau lupa nanti dipotong loh. Siap Yang Mulia, terima kasih. Ya, jadi ini kewenangan ada, tengah waktunya memenuhi tengah waktu. Sekarang legal standing. Pemohon pasangan calon. Pasangan calon Yang Mulia. Nomor urut berapa? 1. Nomor urut 1. Ya. Kemudian ambang batasnya 158, memenuhi 158 atau tidak? Baik, terkait dengan persoalan ambang batas, memang kami menyadari bahwa tidak terpenuhi, ya. Namun ya, di dalam tidak memenuhinya berapa presentasinya Anda? Mestinya harus berapa dan presentase yang diperoleh berapa? Dicantumkan di permohonan. Atau selisihnya itu Yang Mulia sekitar 29%. 29%. Iya Yang Mulia. Ya. Jadi melebihi ya. Melebihi Yang Mulia. Tapi ada persoalan TSM. Ada persoalan TSM karena mengingat bahwa beberapa pada putusannya Mahkamah pernah menyimpangi pasal 158 tersebut. Baik, dianggap telah dibacakan. Iya, sehingga kami tetap mengajukan permohonan gugatan terkait persoalan dengan dugaan TSM. Oke, bentuk TSM-nya apa? Baik, terima kasih Yang Mulia. Beberapa yang coba kami kemukakan di dalam gugatan ini, yang pertama adalah dugaan kecurangan oleh aparatur sipil negara atau ASN. Di mana yang pertama yaitu politik uang yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolang Mongondo Selatan di lokasi TPS di Kecamatan Pinolosian, yakni dengan membagi-bagikan uang pecahan
Rp50.000 kepada masyarakat yang baik yang menuju di TPS maupun yang sudah berada di TPS yang mulia. Jadi pada waktu hari H ya? Hari hanya yang mulia. Oke, dibagi oleh oknum kepala dinas pendidikan. Pendidikan Kabupaten Bolang Mongondo Selatan atau Bolsel. Ya, terus? Yang kedua, yakni pembagian bantuan perlengkapan anak sekolah Ya. oleh masing-masing kepala sekolah yang isinya berupa buku. Buku tersebut bergambarkan paslon, tapi yang dituliskan situ adalah bupati karena kebetulan yang maju ini adalah independen yang mulia. Petahana. Ya, petahana yang mulia. Sebentar. Tadi yang ada pembagian uang itu dilaporkan pihak pemohon nggak ke Bawaslu? Kita laporkan yang mulia ke pihak Bawaslu. Terus Bawaslu, Kak Kumdu gimana? Bawaslu tidak menindaklanjuti. Ya, itu karena katanya bukan sebagai pelanggaran pemilihan. Ada masuk money politik dikatakan enggak Iya, itu juga kami heran yang mulia. Makanya kami sampai datang di sini. Oke. Terus ada buktinya? Ada yang mulia, izin. Bukti berapa itu? Ya, temannya harus iya, yang mulia, siap itu. Ya. Ini ada masuk di dalam bukti tambahan kita, izin yang mulia. Oh, buktinya belum, nanti ada bukti tambahan. Iya, yang mulia, izin. Mohon maaf. Baik, ini begini ya, bukti tambahan maksimal disampaikan besok sampai pukul 12. Baik yang mulia, terima kasih. Terus pihak termohon, pihak terkait boleh ensage sore harinya dengan mengajukan surat permohonan ensage ya. Baik. Enggak, yang baik sini, ke sana enggak usah baik. Siap yang mulia. Ya, paling lambat pukul 12 bukti tambahan. Terus kemudian yang kedua tadi membagikan berupa bantuan perlengkapan seragam, sepatu, tas dan buku yang tasnya itu tadi sudah disampaikan. Tasnya itu juga bergambar itu dibagikan kepada siapa? Kepada siswa SD maupun SMP yang menjadi kewenangan daripada Bupati Bolang Mongondo Selatan. Kalau dibagikan kepada murid SD SMP kan nggak berpengaruh pada pemilihan, mereka nggak punya Iya, pilihan. jadi pembagiannya itu, izin yang mulia, dilakukan ada juga pada masa tenang dan sebelumnya. Namun di dalam pembagian alat sekolah tersebut, baik yang diserahkan langsung kepada siswa SD maupun siswa SMP yang ada diwakili juga oleh orang tua, kepala sekolah maupun guru yang menyerahkan alat sekolah tersebut, memberikan arahan kepada baik siswa yang menerima dengan ucapan bahwa jangan lupa sampaikan kepada ayah dan ibu untuk memilih. Begitu yang mulia. Ada buktinya? Ada buktinya yang mulia. Padahal anak SD kan milih apa ini nggak tahu. Iya yang mulia. Oh, nggak tahu berarti kalau anak SD diberitahu itu. Ya. Yang kedua, adapun pembagian yang diserahkan kepada orang tua, ada beberapa orang tua itu dipanggil untuk diarahkan memilih pasangan yang nomor 2 yang tertera di dalam tas maupun buku tersebut yang mulia. Terus apa lagi? Dan ini tersebar di 7 kecamatan yang ada di Bolang Mongondo Selatan. Kebetulan di sana hanya ada 7 kecamatan yang mulia. Seluruhnya 7 kecamatan. Iya yang mulia. Itu tersebar rata. Ya, masif jadi ya. Iya yang mulia. Terus apa lagi? Yang selanjutnya, yang kedua, poin pertama adalah kecurangan oleh kepala desa dan aparat desa. Ini yang ketiga berarti. Izin yang mulia. Sekarang kepala desa. Iya, kalau tadi kepala itu desa. ASN kami bagikan dua yang mulia, izin. Sekarang kepala desa atau aparat desa gimana? Yang kedua adalah kecurangan oleh kepala desa dan aparat desa yang mulia. Yang poin pertama adalah kepala desa Torosik, Kecamatan Pinolosian, yang diduga mempengaruhi pemilih untuk memilih nomor urut 2, yakni Haji Iskandar Kamaru SPT dan Dedi Abdul Hamid, di mana paslon ini adalah paslon petahana, dengan cara masuk ke dalam
lokasi TPS yang mulia dan menerima surat suara calon. Jadi gini yang mulia, kami persipkan bahwa setiap calon pemilih yang masuk ke TPS tersebut itu dikawal oleh kepala desa tersebut sampai di dalam bilik suara, bahkan mengarahkan para pemilih itu untuk memilih pasangan urut nomor 2. Itu para saksi pada protes nggak lihat kayak begitu? Jadi begini yang mulia, memang pada saat itu ributnya tidak seberapa yang mulia, karena memang begini yang mulia, izin kami menjelaskan sebelumnya bahwa memang masyarakat ini banyak mendapat tekanan sehingga sampai di dalam TPS pun yang mulia banyak yang tidak berani untuk memprotes. Oke, saksi saudara enggak protes, saksi pemohon? Mereka juga takut yang mulia, izin. Oh, berarti percuma dijadiin saksi kalau iya yang mulia. Itu juga uniknya nanti yang mulia. Lain kali kalau pilkada pemilu saksinya harus yang berani. Siap yang mulia. Ya kan? Siap. Harus disumpah berani mati. Baik yang mulia. Karena memang sebelumnya ditekan yang mulia. Iya, tapi harus berani kalau saksi. Iya, itu mungkin kekurangannya yang mulia. Iya, terus itu di Desa Torosek. Terus yang lain lagi? Dan izin yang melanjutkan sebentar. Ya. Dan itu dilakukan sampai akhir pencoblosan. Oke, berarti selama pencoblosan mulai itu dikawal pukul 7 sampai pukul 13. Iya yang mulia. Oke. Begitu keterangan saksi. Ya. Terus sekarang yang lain? Yang kedua, kepala dusun atau aparat desa Sinandaka, Kecamatan Helumo, dan anggota KPPS yang diduga mengarahkan para pemilih di TPS untuk memilih pasangan urut nomor 2 Haji Iskandar Kamaru dan Dedi Abdul Hamid dengan cara kepala dusun bersama calon pemilih itu masuk ke dalam lokasi TPS sampai di bilik suara. Ironisnya para KPPS dan pengawas tidak ada satupun yang melarang. Oke, terus yang ketiga adalah kepala dusun atau aparat desa Dumagin, Kecamatan Pinolasion Timur, yang diduga membantu dan memfasilitasi politik uang yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon nomor 2 tersebut dengan cara secara bersama-sama dengan tim tersebut mendatangi rumah-rumah warga dan menyerahkan uang sejumlah 300.000 dengan pecahan 100.000 dan mengerahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 Haji Iskandar Kamaru dan Dedi Abdul Hamid yang mulia. Oke, terus yang ketiga yakni keterlibatan oknum KPPS dalam pemilihan di TPS. Poin pertama adalah oknum KPPS tersebut. Iya, nggak usah dianukan, itu di Desa Torosek. Torosek izin yang mulia. Desa Sinandaka, iya yang mulia. Oke, terus yang berikutnya. Kami izin langsung ke poin selanjutnya. Ya. Yang keempat adalah Panwaslu membiarkan terjadinya pelanggaran dan tidak melaporkan temuan. Pada poin di tingkat TPS-nya diam aja. Diam aja yang mulia. Semua rata-rata seperti itu di TPS. Oke, ya. Diam adalah emas. Poin pertama adalah dugaan politik uang oleh oknum kepala dinas pendidikan yang dilakukan di TPS tidak dilaporkan oleh Panwas. Poin kedua, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepala desa dan aparat desa di lokasi TPS tidak juga ditegur dan dilaporkan sebagai pelanggaran. Itu yang tadi. Ya. Yang kelima, izin. Ya. Intimidasi diduga dilakukan oleh oknum camat dan kepala desa kepada masyarakat. Izin yang mulia sedikit menjelaskan bahwa hal ini terjadi di hampir semua kecamatan, namun di kecamatan yang lain masyarakat takut untuk melaporkan. Hanya beberapa orang saja yang melaporkan. Yang pertama, diduga karena mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah yang tidak sesuai dengan arahan aparat tersebut, mereka diberhentikan tanpa alasan yang jelas dan itu dibuktikan dengan SK pemberhentian yang mulia. Oke. Ini apa ini kok ada pemberian denda? Iya. Denda 5 juta kepada warga yang melaporkan. Ini melaporkan siapa? Yang mulia. Jadi memang di sana agak unik sedikit yang mulia. Kalau masyarakat ada yang melaporkan, itu didenda oleh kepala desanya. Kami meminta peraturan desanya tapi nggak ada. Begitu yang mulia. Kami juga bingung pada saat itu. Apakah ada peraturan desanya atau tidak? Izin yang mulia melanjutkan. Ya. Yang kedua, diduga karena mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah yang tidak sesuai dengan arahan
arahannya, guru ngaji juga diberhentikan tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga, diduga juga karena tidak mendukung pasangan calon daerah pilihannya, kepala desa mengusir warganya untuk keluar dari desa dengan alasan karena tidak lagi disukai oleh warga. Izin yang mulia, pemindahan itu ada surat resmi dari kepala desa. Kami juga bingung. Jadikan bukti enggak itu? Ada yang mulia. Oke. Ada yang mulia. Namun di Capil ternyata mereka masih tetap berpenduduk. Oleh kepala desa dinyatakan dipindahkan ke desa yang lain yang mulia. Oke. Yang keempat, apa sudah ini tadi yang keempat? iya, yang izin yang mulia. Enggak itu. Ini. Mana? Ya jangan diulang-ulang, kalau diulang-ulang nanti waktunya dihabiskan sendiri, yang lain sampai besok minggu nanti. Cukup ya. Izin yang mulia, mungkin untuk selanjutnya kami belum bacakan karena yang akan kami bacakan adalah bukti baru yang akan diajukan besok sesuai dengan ketentuan yang mulia jika diizinkan. Jadi begini, pemohon itu sudah memperbaiki. Terus kemudian dalam persidangan ini hanya diperbolehkan typo. Berarti perubahan-perubahan yang sifatnya minor. Nah, kalau ini menambahkan dalil sudah tidak diperbolehkan. Siap yang mulia. Kalau Siap. itu diperbolehkan berarti kita tidak adil terhadap termohon dan pihak terkait. Baik, yang mulia. Ya, jadi sudah cukup ini. Baik, yang ada yang mulia. dalam permohonan kan hanya ada ini. Iya yang mulia. Tapi kalau hanya nambahkan bukti boleh, tapi Boleh, kalau siap, ya. menambahkan dalil, apalagi mengganti petitum sudah tidak boleh. Siap yang mulia. Ya, sekarang petitumnya berarti. Baik, izin kami menyampaikan petitum. Berdasarkan seluruh keuraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tidak sah dan tidak mengikat keputusan KPU Kabupaten Bolang Mongondo Selatan nomor 560 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolang Mongondo Selatan tahun 2024 bertanggal 1 Desember 2024. 3. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Bolang Mongondo Selatan nomor 560 tahun 2004 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolang Mongondo Selatan tahun 2024 bertanggal 1 Desember yang diumumkan pada hari Minggu pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. 4. Memutuskan tidak sah dan batal penetapan Haji Iskandar Kamaru, SPT MSI dan Dedi Abdul Hamid sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolang Mongondo Selatan yang terpilih tahun 2004 dengan nomor urut 2 berdasarkan keputusan KPU Bolang Mongondo Selatan nomor 560 tahun 2004 tentang hasil penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolang Mongondo Selatan tahun 2004 bertanggal 1 Desember dan berita acara dan sertifikat tanggal 1 Desember 2004 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. 5. Memerintahkan termohon untuk mendiskualifikasi dan mencabut hak pasangan calon nomor urut 2 sebagai calon peserta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolang Mongondo Selatan tahun 2024 dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolang Mongondo Selatan karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan pilkada, atau menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolang Mongondo Selatan melakukan pemilihan suara ulang pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2004 khususnya di Kecamatan Pinolosian dan Kecamatan Posisigadan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kecamatan Helumo dan Kecamatan Pinolosian Tengah, dan selanjutnya dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ini ditetapkan. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Bolang Mongondo Selatan dalam keputusan KPU Kabupaten Bolang Mongondo Selatan nomor 560 tahun 2004 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolang Mongondo Selatan tahun 2024 yang benar menurut pemohon sebagai berikut. 1. Nama pasangan calon Arsalan Makalalak SPD MM dan Dr. Randa Hartina S. Badu
dengan perolehan suara 33.356. 2. Haji Iskandar Kamaru SPT MSI dan Dedi Abdul Hamid dengan perolehan suara 14.105 dengan total suara sah 47.461. Selanjutnya memerintahkan termohon untuk mendiskualifikasi dan mencabut hak pasangan calon nomor 2 sebagai calon peserta pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bolangmongo Selatan tahun 2004 dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bolangmongo Selatan karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan pilkada. Yang selanjutnya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolangmongo Selatan untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Prof, ini ada, silakan Prof. Terima kasih. Saudara kuasa pemohon, yang saudara minta ini di Kecamatan Posigadan itu peristiwanya apa? Di petitum ada Posigadan. Tetapi di dalam Posita, Posigadannya saya cari nggak ada. Posigadan itu peristiwa apa yang terjadi TSM di sana? Ada bukti apa itu? Izin Yang Mulia, pembagian tas itu memang menyebar di semua kecamatan Yang Mulia. Di semua kecamatan, Iya. termasuk buktinya ada itu? Ada semua Yang Mulia kami bawa. Kemudian saudara di Kecamatan Pinolusian itu kan hanya desanya desa Terosik saja. Terosik ya. Kemudian di Pinolusian Timur desanya Dumagin. Iya ya. Yang Mulia. Di yang satunya ini Kecamatan Pinolusian Tengah itu apa peristiwanya? Peristiwanya juga sama. Ini kan satu desa saja. Iya Yang Mulia. Ada nggak bukti perolehan suaranya berapa? Dalam gugatan ini kami tidak mencantumkan Yang Mulia. Tidak ada sama sekali. Iya. Perolehan suaranya di desa yang saudara dalilkan ini berapa itu? Ada? Kami tidak mencantumkan di sini Yang Mulia. Izin. Tidak ada bukti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Prof Anwar. Bukti ada Yang Mulia, cuma kami tidak cantumkan di sini. Ya. Izin. Ini begini, saya petitumnya ya. Petitum terdiri dari 2, sifatnya alternatif. Petitum yang pertama itu mengabulkan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan tidak sah nomor 2-nya. Menyatakan tidak sah, membatalkan putusan KPU, memutuskan tidak sah penetapan calon, memerintahkan termohon mendiskualifikasi. Untuk petitum yang bagian pertama ini tidak meminta untuk di PSU atau apa, berarti selesai. Ya kan? Terus petitumnya alternatif, petitum yang kedua. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum melakukan pemilihan suara ulang. Melakukan pemilihan suara ulang. Pertama kali sudah minta pemilihan suara ulang. Kemudian yang keduanya menetapkan perolehan suara. Belum dipilih sudah ditetapkan perolehan suaranya. Untuk pasangan nomor 1 sekian, pasangan nomor 2 sekian. Terus kemudian yang ketiga, memerintahkan termohon untuk mendiskualifikasi. Disuruh PSU, disuruh tetapkan suaranya, habis itu disuruh untuk mendiskualifikasi. Gimana ini jadi petitum begini ini? Ini mahkamah jadi bingung ini. Mahkamah hakimnya pada bisa sakit jiwa semua kalau mengikuti petitum ini ya kan? Ya nanti gimana ini petitumnya ini? Jadi petitumnya itu baca betul pada waktu para hakim dan petugas ikut penataran enggak? Ikut BIMTEK enggak? Izin belum Yang Mulia. Oh, oke, ya sudah kalau memang belum ikut BIMTEK. Tapi bisa membaca PMK. Itu PMK bagaimana urutan-urutan mengenai petitumnya ya. Baik. Ada beberapa catatan ini Panitera. Surat kuasa khusus asli belum diserahkan. Kemudian KTA atas nama Fani masa berlakunya telah habis. Fanli.
Terus KTA belum diserahkan atas nama Warsito dan Nurdiana Sultan. Kemudian untuk surat kuasa khusus atas nama Erna dan M. Nusul belum membubuhkan tanda tangan. Baik. Ya. Kemudian ada yang habis masa berlakunya. Itu nanti dilengkapi di kepanitraan ya. Baik yang mulia. Saudara mengajukan bukti P1 sampai dengan P18. Betul? Betul yang mulia. Tapi bukti P14 sampai dengan 18-nya belum ada, belum diserahkan. Belum diserahkan. Ya, nanti diserahkan ya. Siap. Jadi ini hanya disahkan P1 sampai dengan P18 kecuali P14 sampai P18 belum ada buktinya. Siap. Yang ada disahkan, nanti disahkan kemudian yang lain. Baik. Ada yang akan disampaikan kembali lagi? Cukup ya? Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Sekarang